Sebut saja namaku Tony. Aku mempunyai sebuah kisah seram dan saat itu kualami di tahun 2008. Tepatnya ketika aku masih duduk di bangku SMK. Jadi begini, awalnya ketika aku lulus dari SMP, aku ingin melanjutkan ke sekolah SMA. Tapi orang tuaku melarang dan mereka menyarankan aku untuk sekolah ke sekolah SMK atau sekolah kejuruan. Aku tidak bisa menolak saran dari orang tuaku. Dan sekolah SMK yang disarankan oleh orang tuaku ini posisinya berada lumayan jauh dari rumahku. Namun di sekolah SMK tersebut itu disediakan asrama. Jadi aku bisa tinggal di asrama tersebut. Dan orang tuaku berpikir kalau aku tinggal di asrama, aku tidak terbawa oleh pergaulan yang tidak jelas. Jadi mau tidak mau, aku mengikuti saran dari orang tuaku. Singkat cerita, setelah mendaftar dan mengikuti masa orientasi murid di sekolah tersebut, mulailah aku ditempati di asrama sekolahan itu. Posisi sekolah yang aku tempati ini, itu uniknya berada di daerah yang cukup terpencil, lumayan jauh dari pemukiman warga. Dan di belakang sekolah, itu tepatnya asrama murid di sekolahan itu. Di belakangnya lagi, atau di belakang asrama, itu ada area perkebunan. Tak jauh dari area perkebunan itu terlihat ada beberapa bukit yang dipenuhi oleh pohon-pohon pinus. Bisa dibilang udara di sekitar sekolah dan asrama ini benar-benar sejuk. Apalagi kalau malam. Aku masih ingat saat masa orientasi terakhir itu kan kita harus menginap di sana. Aku benar-benar kedinginan dengan suasana di sana. Sesekali juga aku sampai menggigil saking dinginnya di sana. Karena kalau malam angin berhembus cukup kencang juga. Posisi sekolahku ini memang sepertinya berada di dataran tinggi. Jadi memang angin berhembus cukup kencang juga. Nah, selesai masa orientasi, siswa yang akan menempati asrama akan dibagi penempatannya oleh pembina asrama. Sedangkan yang akan pulang pergi, mereka juga dibebaskan atau yang ingin ngekos di luar. Saat itu, pembina asrama mulai membagi penempatan untuk kamar. Kamar yang ada di asrama tersebut itu berbeda-beda kapasitas. Ada yang ditempati oleh 2 orang, 3 orang, sampai 4 orang. Bagaimana ukuran kamarnya? Saat itu aku menempati kamar dengan kapasitas 2 orang. Teman sekamarku, sebut saja namanya Anwar. Dia ini berasal dari luar kota, dan saat aku berbincang dengannya, ternyata dia senasib denganku. Dia sama-sama dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk ke sekolah SMK tersebut. Jadi aku merasa seperti mempunyai teman senasib. Saat itu, aku dan Anwar menempati kamar nomor 2. Sedangkan kamar nomor 1-nya itu difungsikan sebagai gudang. Isinya hanya ranjang rusak dan lemari rusak saja. Bentuk asrama kelas 10 ini bentuknya lorong, saling berhadap-hadapan. Hanya dipisahkan di tengah dengan bentuk taman yang kecil. Sedangkan kamar mandinya berada tak jauh dari kamar nomor 1. Jadi lurus sedikit agak ke kiri itu ada tangga. Dan setelah tangga jaraknya mungkin sekitar 15 meter, barulah ada kamar mandi. Jumlahnya kurang lebih sekitar 10 kamar mandi. Di hari pertama saat kami menempati asrama tersebut, kami disibukkan dengan membersihkan kamar yang kami tempati. Cukup berdebu juga. Memang cukup lama kami membersihkannya. Di dalam kamar yang kami tempati ini terdapat 3 buah jendela. Satu di dekat pintu, 2 lagi mengarah ke lahan kosong yang langsung mengarah ke tembok pembatas asrama. Jaraknya dari jendela tersebut menuju tembok pembatas asrama kurang lebih sekitar 15-20 meteran. Bentuk jendelanya itu masih tampak klasik, masih berbentuk kayu tanpa kaca. Sedangkan jendela yang berada di sebelah pintu barulah itu jendela kaca. Setelah selesai membersihkan asrama tersebut, di situ aku habiskan waktu berbincang-bincang dengan si Anwar untuk mengenal satu sama lain. Karena mau tidak mau, aku harus bisa beradaptasi di sana, mengenal lingkungan baru. Karena ini pertama kalinya aku jauh dari lingkungan rumahku, bertemu dengan teman-teman baru dan dihadapkan dengan lingkungan yang baru juga. Dan saat malam, saat aku menempati asrama untuk pertama kalinya,
Di situ aku sangat kedinginan. Apalagi ventilasi yang berada di atas pintu itu ukurannya cukup besar. Kalau angin berhembus, tak jarang membuat jendela yang berada di sebelah kiri yang mengarah ke lahan kosong ke dekat pembatas asrama, tembok asrama, itu terbuka. Karena kunci slotnya, jendela yang sebelah kiri itu rusak. Beberapa kali aku harus menutup jendela tersebut. Dan esok harinya, aku perbaiki dengan seadanya, menggunakan tali saja. Minggu-minggu pertama aku menempati asrama itu, tak ada sesuatu yang aneh. Semua tampak biasa saja. Namun saat aku menempati asrama di bulan kedua, barulah di situ aku sering mendengar dari obrolan teman-teman yang menempati asrama kalau katanya mereka sering mengalami sesuatu yang aneh. Apalagi katanya saat mereka pergi ke kamar mandi malam-malam, mereka sering mendengar suara tangisan perempuan. Tak jarang yang masih bergadang pada malam hari, mereka sering mendengar suara langkah. Suara langkah kaki yang seperti menggunakan sepatu pantopel. Suara langkah kaki itu seperti berbolak-balik di lorong asrama. Tapi aku sendiri belum pernah mengalaminya. Memang selama menempati asrama, aku belum pernah ke kamar mandi lebih dari pukul 7. Jadi biasanya sebelum pukul 7 atau sebelum Isya, aku suka kencing dulu. Dan setelah itu aku sering memutuskan untuk berdiam diri di asrama saja. Namun saat bulan kedua di minggu pertama, saat itu pada pukul setengah 8 malam, aku dan Anwar sedang mengerjakan PR. Tiba-tiba pintu terbuka dan kulihat yang masuk ini salah satu temanku yang menempati kamar nomor 4. Sebut saja namanya Suryo. Kulihat wajahnya ini seperti ketakutan, pucat, napasnya juga tampak ngos-ngosan. Aku coba tanya kepada Suryo ini, "Yuk, kamu kenapa, woi?" Dia terdiam, coba mengatur napasnya. Dan setelah itu, dia menceritakan kalau tadi saat dia sedang mencuci baju di kamar mandi, dia mendengar. Dia mendengar suara tangisan perempuan di bilik kamar mandi nomor 2. Sedangkan dia mencuci itu di bilik kamar mandi nomor 9. Awalnya dia biarkan. Tapi lama-kelamaan, suara tangisannya ini tampak lirih. Suara perempuan. Di situ dia baru sadar kalau asrama ini tidak ada perempuannya, karena sekolah SMK ini dikhususkan untuk laki-laki. Di situ dia langsung sadar, dia langsung lari karena kamarku yang paling dekat dari arah WC. Jadi yang dituju adalah kamarku. Dia meminta tolong kepada aku dan Anwar untuk menemaninya menyelesaikan mencuci baju. Karena tidak tega melihat si Suryo ini yang ketakutan, aku dan si Anwar lalu pergi menemaninya ke kamar mandi. Di kamar mandi, kulihat kok sekarang lampunya redup. Kurang pencahayaan. Jadi kalau bisa dibilang gelap, itu tidak. Cuman cahayanya sangat redup. Saat sampai di sana, aku tidak mendengar ada sesuatu yang aneh. Aku perhatikan sekeliling. Sekeliling juga tampak biasa saja. Hanya keheningan malam yang tampak. Hanya terdengar suara jangkrik dan hembusan angin yang lumayan kencang. Setelah si Suryo ini selesai mencuci, kita mulai pergi meninggalkan kamar mandi tersebut. Namun saat kami sedang menaiki anak tangga, tiba-tiba aku mendengar pintu kamar mandi ini seperti ada yang membuka tutup, buka tutup, buka tutup. Suaranya cukup jelas. Refleks, aku menoleh. Saat aku menoleh, aku melihat sebuah tangan yang memegangi pintu kamar mandi. Karena posisi cahaya redup, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Saat itu aku langsung berbalik. Aku tidak menceritakan kepada kedua temanku. Mereka terus berjalan. Dan saat sampai di kamar, aku melanjutkan untuk mengerjakan PR. Sedangkan si Suryo langsung masuk ke kamarnya. Selesai mengerjakan PR, aku lihat jam menunjukkan pukul 10 malam lebih 15 menit. Jadi aku dan Anwar memutuskan untuk tidur. Di posisi kamar, ranjangku dan ranjang Anwar ini terpisah, saling berhadapan-hadapan. Dan kalau tidur, aku tidak biasa lampu menyala. Pasti aku matikan. Aku matikan lampu. Di situ,
benar-benar hening suasananya. Hanya terdengar jarum jam saja yang berdetak. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya aku bisa tertidur. Entah pukul berapa, namun saat itu aku seperti mendengar suara langkah. Suara langkah, suaranya hampir mirip seperti sepatu pantofel. Itu berjalan ke depan kamarku. Awalnya aku pikir itu mungkin pembina asrama yang biasa mungkin berpatroli. Tapi lama-kelamaan, aku dengar suaranya seperti bolak-balik di depan kamarku. Hingga akhirnya aku terbangun. Aku coba dengarkan suara tersebut. Ada mungkin sekitar 5 menitan, hingga akhirnya suara itu menghilang. Di situ aku benar-benar berpikir, mungkin itu pembina asrama. Namun saat aku hendak memejamkan kembali mata, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki itu berpindah. Saat aku dengarkan lebih sesama, suaranya ini di dekat jendela yang mengarah ke arahan kosong yang langsung ke tembok pembatas asrama. Di situ aku langsung terdiam. Suaranya juga tampak berbeda, seperti suara yang menyeret sesuatu. Karena di dekat lahan kosong tersebut itu banyak kerikilnya. Jadi kalau ada orang berjalan, itu sangat jelas. Dan ini terdengar jelas seperti dia menyeret kakinya. Entah kenapa, saat itu bulu kuduku langsung berdiri. Aku mulai ketakutan. Kalau memang dia pembina asrama, kok jalannya berbeda? Ingin rasanya saat itu aku mengintip. Tapi aku urunkan niatku karena rasa takut yang lumayan besar. Jadi aku putuskan untuk tertidur. Alhamdulillahnya, mataku saat itu berkompromi. Tak lama kemudian aku langsung terlelap dan bangun pada pagi harinya. Saat pagi hari di kelas, aku coba bertanya kepada si Anwar. Semalam apa dia mendengar sesuatu? Tapi si Anwar bilang dia tidak mendengar sesuatu sama sekali. Jadi aku berpikir mungkin malam tadi yang mendengar hanya ada aku sendiri saja. Di saat aku sedang berbincang dengan si Anwar, salah satu temanku yang kamarnya berada di kamar nomor 5 itu tiba-tiba menghampiri. Sebut saja namanya si Jono. Nah, si Jono ini tiba-tiba tanya kepadaku, "Kamu malam dengar suara langkah?" "Iya, emang kenapa?" "Aku juga dengar semalam. Terus aku mulai penasaran kan." Si Jono menceritakan. Karena penasaran, si Jono ini mengintip. Kebetulan di daun jendelanya tersebut ada sebuah lubang. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi pas untuk digunakan melihat keluar. Entah siapa yang pertama membuat lubang itu. Nah, si Jono mulai mencari keberadaan orang yang sedang berjalan itu. Hingga akhirnya matanya tertuju ke sebuah sudut. Dia melihat samar-samar ada orang yang berjalan. Awalnya dia melihat badannya saja. Namun saat dia melihat ke atas tepat ke arah kepalanya, dia kaget. Karena sosok yang berjalan itu tidak mempunyai kepala. Saking takutnya si Jono tidak sadar, dia berteriak. Namun cepat-cepat dia tutup mulutnya. Dia langsung loncat dan bersembunyi di ranjang. Parahnya teman sekamar si Jono ini tidurnya benar-benar nyenyak. Dia tidak mendengar saat si Jono teriak. Si Jono langsung bersembunyi di dalam selimut. Namun tak berapa lama kemudian, jendela kamarnya ini seperti ada yang mengetuk dari luar. Si Jono benar-benar ketakutan saat itu. Dia sangat takut kalau sosok yang diintip tadi itu menghampiri kamarnya. Di dalam selimut, dia membaca doa yang dia isak saat itu. Posisi ketukan itu lumayan lama, mungkin sekitar 3-5 menitan. Hingga akhirnya hilang dengan sendirinya. Suasananya benar-benar hening. Tidak terdengar apapun. Si Jono juga tidak berani untuk keluar dari selimut, apalagi memastikan temannya bangun atau tidak. Dia masa bodoh. Yang penting dia bisa merasakan ketakutannya ini hilang. Alhamdulillahnya dia juga bisa tertidur. Mendengar dari cerita si Jono ini, aku ketakutan. Kulihat ke arah si Anwar. Namun si Anwar biasa saja. Mungkin dia belum mengalaminya. Selesai sekolah, kita kembali ke asrama.
Di asrama, aku mulai merasakan ketakutan. Khawatirnya nanti malam, sosok yang dibicarakan oleh si Jono ini muncul kembali. Apa mungkin suara langkah ini yang sering diperbincangkan oleh anak-anak yang lain? Di tengah lamunanku seperti itu, tiba-tiba si Anwar datang. Tanpa sadar, aku mulai melupakan apa yang kupikirkan tadi. Hingga tak terasa, malam pun tiba. Saat selesai mengerjakan PR, di situ aku langsung coba untuk tidur. Termasuk si Anwar juga. Tak ada perbincangan membahas apa yang dibahas oleh si Jono tadi siang. Kami berusaha melupakannya. Dan si Anwar juga seperti mengerti ketakutanku. Jadi ketika aku seperti mengingat cerita dari si Jono, si Anwar langsung mengalihkan pembicaraannya. Singkat cerita, kami pun mulai tertidur. Sama, waktu itu aku tidak tahu pukul berapa, karena situasinya gelap. Namun kali ini, aku mendengar suara langkah yang benar-benar dekat di pintu. Saat itu, aku tidak mau membuka mata. Tapi tanpa sadar, aku terbangun dengan sendirinya. Aku refleks membuka mataku. Dan suara langkah itu cukup jelas. Namun kini, dia seperti mondar-mandir dari jendela ke pintu. Aku langsung merinding. Aku langsung teringat cerita dari si Jono. Sosok yang berjalan tanpa kepala. Bayanganku langsung mengimajinasikan sosok tersebut. Aku mulai ketakutan. Badanku mulai menggigil. Aku nengok ke si Anwar. Si Anwar sudah terlelap. Entah kenapa, saat itu pandanganku ingin melihat ke arah ventilasi yang berada di atas pintu. Ukuran ventilasi itu memang lumayan besar. Lebarnya mungkin 1 jengkal. Itu tidak ditutup apa-apa. Dan saat aku melihat ke arah ventilasi yang paling tengah, di situ aku melihat ada sebuah kepala yang memperhatikan ke arahku. Karena posisi di luar ini terang, jadi bisa terlihat. Mata itu seperti melotot ke arahku. Benar-benar menyeramkan. Aku langsung menutup selimut ke arah wajahku. Aku sangat ketakutan. Di situ, aku bertanya-tanya, kepala siapa? Siapa yang melihat dari arah ventilasi tersebut? Di tengah-tengah ketakutanku yang seperti itu, tiba-tiba aku mendengar suara. Aku tambah ketakutan saat itu. Aku tidak mau membuka selimut. Aku takut. Aku benar-benar ketakutan. Hingga tak berapa lama, aku merasakan pundakku ini seperti ada yang menyentuh. Refleks, aku langsung berteriak. Ah, ampun, ampun. Si Anwar langsung menggoyang-goyang tubuhku. Hei, sadar woi, sadar, Ton, sadar. Aku langsung nengok ke arah si Anwar. Oh, ternyata si Anwar bangun. Aku lihat ke arah ventilasi. Sosok itu sudah tidak ada. Aku coba mengambil napas panjang. Napasku tampak ngos-ngosan. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Anwar coba mencari air minum, dan dia langsung memberikannya kepadaku. Dia coba tanya kenapa aku seperti itu. Aku menceritakan apa yang aku lihat. Di situ Anwar coba menenangkanku, supaya kalau mau tidur, coba baca doa dulu, biar tidak diganggu oleh sosok-sosok seperti itu. Belum lama si Anwar berkata seperti itu, tiba-tiba kami mendengar suara langkah. Langkah kaki yang diseret tepat di dekat jendela. Di situ aku langsung melihat ke arah jendela yang tertutup. Si Anwar pun langsung terdiam. Dia langsung mengisyaratkan kepadaku untuk kembali tidur dengan mengisyaratkan pakai tangannya. Aku hanya mengangguk dan kembali merebahkan tubuhku di kasur dan menutup seluruh tubuhku dengan selimut. Di situ aku kembali berdoa dengan doa yang aku bisa, berharap situasi ini cepat berlalu. Lama-kelamaan suara itu mulai menjauh dan akhirnya hilang. Di situ aku mulai bisa tertidur kembali. Hari-hari berikutnya, aku sering mendengar suara-suara seperti itu. Suara langkah, bahkan tak jarang aku mendengar suara tangisan perempuan. Namun entah itu berasal dari mana, aku tidak mau untuk melihatnya. Untuk keluar pun aku tidak berani.
Bahkan untuk ke kamar mandi sekarang, sebelum maghrib aku usahakan ke kamar mandi dulu. Jadi selepas maghrib, aku tidak berani ke sana. Namun saat menginjak 3 bulan aku tinggal di asrama, apesnya aku harus mengalami sesuatu yang benar-benar tidak bisa aku lupakan sama sekali. Di minggu kedua aku saat itu merasakan perutku benar-benar sakit. Siang harinya beberapa kali aku harus bolak-balik ke kamar mandi. Apesnya, sakit perut ini tidak toleransi. Selepas Isya pun seperti itu. Untungnya si Anwar masih mau menemaniku. Pada pukul 10 malam, aku kembali merasakan perutku ini benar-benar sakit. Tapi aku takut untuk pergi ke kamar mandi. Aku coba bangunkan si Anwar. Si Anwar dengan mata yang saat itu masih mengantuk. Dia coba bangun dari ranjangnya. Di situ aku tidak tega juga. Tapi mau bagaimana lagi kan? Si Anwar mengantarkanku. Kebetulan saat hendak ke kamar mandi, terlihat si Yoga ada di sana. Si Yoga ini adalah orang yang menempati kamar nomor 3, jadi sebelahan dengan kamarku. Dan dia juga katanya ingin ke kamar mandi. Jadi saat itu aku bilang kepada si Anwar, biar aku sama si Yoga saja. Karena aku tidak tega dengan si Anwar yang seperti mengantuk. Si Anwar hanya mengangguk dan dia kembali masuk ke kamar. Si Yoga berjalan di depanku. Dia berjalan dengan cepat. Sesekali aku coba tanya, tapi si Yoga sekarang tampak diam. Entah kenapa, saat aku berada di belakang si Yoga, aku merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak biasa. Perasaanku juga tidak mau tenang. Saat menuruni anak tangga pun, pandanganku masih melihat ke arah sekeliling. Tak jauh dari WC, di sebelah kanannya, jaraknya mungkin sekitar 20-30 meter, itu ada sebuah aula dan di dalamnya itu berisikan gamelan dan biasa digunakan oleh anak-anak ketika akan latihan kesenian. Dan saat aku hendak masuk ke WC, di situ aku mendengar suara gamelan itu berbunyi. Aku berpikir, mungkin itu anak-anak yang sedang latihan. Karena posisinya memang hari itu adalah hari Jumat, besoknya Sabtu. Biasanya Sabtu suka ada pegelaran atau latihan kesenian di sana. Saat aku hendak masuk ke kamar mandi, aku buka bilik pertama. Ternyata dikunci. Bilik kedua, bilik ketiga, dan akhirnya aku menempati bilik nomor 9. Sedangkan si Yoga, dia menempati bilik nomor 7. Aku masuk di sana. Di situ aku langsung buang air besar. Saat di dalam WC, aku mendengar kembali ada suara tangisan perempuan. Di situ aku langsung terdiam. Aku coba menajamkan pendengaranku. Tangisannya ini benar-benar iri, seperti menyayat hati. Cepat-cepat aku ingin selesai buang air besar ini. Setelah selesai, aku coba panggil si Yoga. Yoga, ayo. Namun tak ada jawaban sama sekali. Aku coba dorong pintunya. Pintunya seperti terkunci dari dalam. Sedangkan di situ, aku mendengar suara tangisan perempuan itu berasal dari bilik kamar mandi nomor 10. Semakin kencang. Aku mulai ketakutan. Ingin rasanya aku berlari meninggalkan si Yoga. Tapi aku tidak tega. Aku gedor-gedor pintu kamar mandi si Yoga ini. Gak, ayo, cepetan oi. Namun tak ada jawaban sama sekali. Di situ, entah kenapa, perasaanku langsung benar-benar tidak enak, tidak karuan sama sekali. Dan tak berapa lama kemudian, bilik kamar mandi nomor 10 ini, pintunya terbuka. Jantungku langsung berdebar cukup kencang. Siapa yang di dalam kamar mandi tersebut? Tak berapa lama kemudian, aku melihat sosok perempuan, rambutnya panjang, pakaiannya itu seperti perempuan tempo dulu. Dia berjalan nyamping. Dan saat dia nengok ke arahku, di situ aku langsung terkejut. Wajah perempuan itu benar-benar menakutkan. Wajahnya dipenuhi oleh sayatan. Darah masih mengucur. Bahkan kulihat
lehernya ini, tulang lehernya itu tampak patah. Jadi saat dia berjalan, si tulangnya ini seperti bergoyang-goyang tidak karuan. Benar-benar menakutkan. Dan saat aku hendak berbalik dan berlari, tiba-tiba bilik pintu WC ini itu terbuka. Terbuka semua. Saat itu aku berpikir mungkin teman-teman yang tadi mengisi WC yang lain yang terkunci, karena aku pikirkan itu diisi oleh orang, mungkin pada mau keluar. Aku sedikit tenang. Namun dugaanku ini salah. Yang keluar dari kamar mandi itu sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Aku tidak bisa menggambarkan satu-satu sosoknya seperti apa. Yang pasti semuanya tampak seperti siswa di sana. Tapi rupa-rupanya benar-benar menakutkan. Ada yang tidak mempunyai kaki, tangan, yang wajahnya hancur sebelah. Mendadak kakiku benar-benar lemas. Aku terduduk lemas di pintu WC atau kamar mandi nomor 7. Dan tak berapa lama pintu itu terbuka. Saat itu aku berpikir mungkin si yoga sudah selesai. Namun saat aku melihat di dalam kamar mandi tersebut, di dalamnya bukan si yoga. Sosok tinggi dengan menenteng kepala. Sosok tersebut tidak mempunyai kepala. Dia mengenakan seragam tentara. Tapi kalau kulihat, seragam tentaranya ini bukan tentara Indonesia. Hampir mirip seperti tentara Jepang. Aku melongo ketakutan saat itu. Bingung aku harus berbuat apa. Teriak pun tidak bisa. Suara tidak keluar sama sekali. Lama-kelamaan, aku merasakan sosok perempuan itu mulai mendekat. Akhirnya, aku tak kuasa menahan kesadaranku. Aku langsung tak sadarkan diri. Entah pukul berapa, saat aku mulai terbangun, aku merasakan di tempat yang berbeda. Tempatnya terang. Ketika aku membuka mata, kulihat ada Anwar di sampingku. Ada pembina asrama, security asrama, dan 2 temanku, termasuk si yoga. Aku coba bangun saat itu sambil memegangi kepala, karena kepalaku aku rasa sangat pusing. Teman-teman yang lain masih menahanku. Mereka berkata supaya aku berbaring saja dulu. Di situ aku masih menarik napas panjang. Aku coba perhatikan sekitar. Oh, sepertinya aku berada di UKS. Beberapa lama kemudian, pembina asrama memberikan air minum kepadaku. Aku meminumnya. Belum sempat aku bercerita, tiba-tiba pembinaku ini bilang, "Kenapa kamu bisa pingsan di sana?" Aku menceritakan kalau tadi aku sempat sama si yoga pergi ke kamar mandi dan aku mengalami sesuatu yang menakutkan di sana. Namun si Anwar langsung menjawab, katanya saat aku menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar, ada mungkin sekitar 3 menit kemudian, dia ini mempunyai perasaan yang tidak enak. Entah kenapa, dia ingin menyusul ke kamar mandi. Dan saat si Anwar keluar dari pintu, dia melihat si yoga. Si yoga ini sedang bercanda dengan teman sekamarnya. Dia keluar sambil tawa-tawa. Si Anwar kaget. Dia tanya kepada si yoga, bukannya tadi ke kamar mandi bersamaku? Si yoga langsung longo. Dia merasa tidak berangkat ke sana. Di situ si Anwar langsung kaget. Dia meminta tolong kepada si yoga dan teman sekamarnya untuk pergi ke kamar mandi. Karena dia melihat ada sosok yoga bersamaku pergi ke kamar mandi. Dengan ditemani si yoga dan teman sekamarnya, si Anwar langsung pergi ke kamar mandi. Dan di sana dia melihat aku tergeletak di lorong kamar mandi. Cepat-cepat digotong. Dan saat itu langsung dibawa ke arah UKS. Di sana langsung memberitahu pembina asrama termasuk satpam asrama. Si Anwar pun coba menceritakan apa yang dia lihat. Si pembina asrama ini sepertinya paham. Dia tidak aneh lagi dengan sesuatu yang aneh terjadi di wilayah asrama tersebut. Dan dia bilang kepadaku setelah mendengar cerita dari si Anwar ini, supaya kalau malam sebisa mungkin jangan keluar. Dan katanya memang tempat ini dulunya kan bekas hutan pinus.
Entah apa yang terjadi di lahan ini, tapi memang kejadian sosok tak kasat mata yang mengganggu murid-murid di sini memang itu sering terjadi, khususnya pada malam hari. Makanya jam malam itu diberlakukan. Siswa itu tidak boleh keluar di atas pukul 8. Jadi diusahakan kalau mau ke kamar mandi jangan sendirian. Kebarengan saja, ucap pembina tersebut. Mereka juga mengingatkan, kalau malam mendengar suara-suara yang aneh, usahakan jangan dibuka. Karena bisa saja itu sosok yang sangat menakutkan. Karena tak jarang, satpam asrama yang suka keliling itu, dia juga sering melihat sosok-sosok yang tak kasat mata, yang bentuknya menyeramkan, menyerupai murid di sana, dengan bagian tubuh yang tidak utuh, itu sering berjalan di lorong, di dekat kamar mandi, dan di lain-lain sebagainya. Di situ aku hanya mengangguk. Setelah keadaan cukup tenang, aku diantarkan kembali ke kamar asramaku. Di situ aku masih lemas, badanku juga masih pada sakit. Di situ aku langsung tergeletak dan memaksakan untuk tidur. Anwar pun demikian. Esok harinya, karena kebetulan hari Sabtu saat itu, aku juga masih merasakan badan tidak enak. Aku tertidur saja di asrama, tidak masuk sekolah. Namun pada siang harinya, orang tuaku datang ke sekolah. Aku kaget, karena aku tidak mengabari mereka. Padahal biasanya mereka tidak pernah datang ke sana. Saat aku menemui kedua orang tuaku ini, kulihat wajah ibuku ini seperti panik. Ya seperti sangat mengkhawatirkanku. Aku tanya kepada ibuku, kenapa ibu datang ke sini? Ada perlu apa? Di situ ibu menceritakan, kalau tadi malam, tepatnya pada pukul 1, tiba-tiba aku menelepon. Aku langsung ngelongo kan. Aku tidur saat itu. Namun HP posisinya aku simpan di atas meja. Aku tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh ibuku. Aku izin untuk mengambil ponsel dulu ke asrama. Aku pergi ke sana. Posisi Anwar juga sedang ada di asrama. Di situ aku tanya kepada si Anwar, War, kamu malam mainin HP aku nggak? Ya menggeleng. Enggak, pegang juga enggak. Lagian kan HP kamu dikunci, aku tidak tahu kuncinya. Di situ aku paham karena memang si Anwar belum tahu cara membuka kunci di ponselku. Ya sudahlah, aku bergegas kembali ke kantor. Nah saat itu, aku cek di panggilan. Ternyata memang ada riwayat pada pukul 1, sekitar 8 detikan itu menelepon orang tuaku. Aku penasaran kan, sesampainya di sana aku tanya kepada ibuku. Loh bu, emang semalam aku gak nelepon? Yang nelepon itu ngomong gimana? Ibuku menceritakan, kalau malam saat menelepon, ibuku mengangkat. Namun yang ngomong di telepon ini, itu suara perempuan. Suara perempuan ini tertawa pelan, tapi tampak menyeramkan. Ibuku awalnya mendengarkan, tapi lama-lama karena ketakutan bergegas dimatikan. Ibu membangunkan ayah, dan setelah itu mereka berdiskusi besoknya akan melongokku ke sini. Di situ aku menceritakan kalau kemarin aku mengalami sesuatu yang sangat menakutkan. Ibuku saat itu langsung mulai khawatir. Dia sempat diskusi dengan ayah untuk memindahkanku dari sekolah tersebut. Tapi aku menolak. Kenapa? Karena aku sudah terlanjur beradaptasi di sana. Untuk perihal hal menakutkan, aku coba untuk menghadapinya. Bukan menghadapi langsung, tapi coba beradaptasi. Jadi, aku coba tidak menghiraukan gangguan-gangguan tersebut. Kalau semakin dihiraukan, bisa-bisa gangguan itu malah semakin menjadi. Singkat cerita, hari-hari selanjutnya aku jalani dengan biasa. Gangguan-gangguan seperti itu seperti sudah menjadi makanan sehari-hari. Hingga tak terasa, aku pun lulus dari sekolah tersebut. Dan itu menjadi kenangan tersendiri di benakku. Kejadian yang benar-benar membekas saat aku tinggal di asrama. Dia bisa jadi pelajaran juga. Kalau kita tinggal di suatu tempat, bisa saja di tempat itu memang ada sosok kasat mata yang sudah menempati lebih dahulu. Bukan kita harus takut,
Tapi cobalah tidak menghiraukannya, karena ketika tidak dihiraukan, sosok itu akan pergi dengan sendirinya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.